Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Salam olahraga. Oke, pada siang hari ini lewat jam 2, insyaallah sebelum ke depan saya Desmita Antoni yang memaparkan materi dalam mata kuliah kita kali ini, yaitu mata kuliah azas dan falsafah sehat penjas dan olahraga dengan topik yaitu manusia, penjas dan olahraga. Baik, sebelumnya yang saya hormati ini Bapak Profesor Dr. Hanif MPD dan Ibu Dr. Widya Stuti MPD. Selanjutnya teman-teman semua semangat, insyaallah luar biasa sekali semangatnya untuk menjadi generasi penerus bangsa. Oke, sesuai dengan materi kita yaitu tentang manusia, penjas dan olahraga. Pertama kita coba kaji sedikit tentang manusia. Sebagaimana yang sama-sama kita tahu, manusia itu adalah makhluk ciptaan yang maha kuasa. Namun yang pada esensinya teman-teman semua, kita ini diciptakan di dunia ini, permukaan bumi ini, memiliki dua tugas utama. Pertama, tidaklah kita diciptakan kecuali seluruh aktivitas kita itu diarahkan untuk menjadi ibadah, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya surat Az-Zariyat ayat 56. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali agar seluruh aktivitas kita bertujuan untuk menjadi ibadah kepada-Nya. Jadi teman-teman, kalau ada seseorang yang dalam hidupnya tidak menunaikan ibadah kepada-Nya, ya seakan-akan seorang tersebut sedang keluar dari esensi hidup. Seseorang tersebut sudah keluar dari fitrahnya sebagai manusia. Yang kedua teman-teman, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Di antara peran yang paling penting itu adalah menjadi khalifah. Ini sebagaimana firman-Nya juga, yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. Kita ini jadi khalifah, yaitu orang-orang yang saling menggantikan antara generasi dengan generasi yang lain. Jadi setelah kita ada lagi generasi berikutnya, generasi kita ada lagi generasi berikutnya. Jadi apa yang kita lakukan pada generasi berikutnya, ya, itu adalah menciptakan kebaikan-kebaikan, menciptakan hal-hal yang bermanfaat. Jadi teman-teman, adapun manusia yang memiliki profesi sebagai guru ataupun profesi lain yang berhubungan dengan penjas dan olahraga, itu diharapkan terus menuntut ilmu, ya. Itulah ilmu itu, ya, dari ayunan sampai liang lahat. Jadi kita dituntut, ya. Baik itu dengan cara membaca, baca. Itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu apa yang kita baca bisa saja dari buku. Teman-teman, tidak kalah pentingnya itu dari pedoman hidup kita, kitab suci kita, yaitu Al-Quran sebagai kitab sucinya umat Muslim, umat Islam. Terus, kenapa kita selalu menuntut ilmu, selalu menggali, selalu mencari? Karena dunia ini terus berubah dan berkembang. Jadi kita selaku manusia diharapkan untuk menyesuaikan dan ikut berkecimpung di dalam perubahan tersebut. Teman-teman semua, perlu kita ingat kembali. Pertama, manusia itu adalah makhluk Tuhan yang berperilaku selalu berkaitan dengan anggota tubuh. Kita ini makhluk Tuhan yang selalu berkaitan dengan, yang berperilaku selalu berkaitan dengan anggota tubuh, badan, selalu berkaitan dengan perasaan dan pikiran.
teman-teman, ini sangat penting harus kita bawahi, garis bawahi. Kita ini diciptakan oleh Allah ini memiliki ada mata, ya, ada telinga, ada lidah untuk berucap, ada tangan, ada kaki. Jadi semua anggota badan kita ini seharusnya kita sebagai manusia itu digunakan untuk hal-hal yang baik. Ingat kembali, pertama, kalau manusia itu adalah makhluk Tuhan yang dalam berperilaku selalu berkaitan dengan anggota badan, selalu berkaitan dengan perasaan dan juga dengan pikiran. Teman-teman semua, yang perlu kita garis bawahi berkaitan dengan anggota badan. Kita di sini harus hati-hati. Kita punya mata, punya telinga, punya lidah untuk berucap, punya tangan, punya kaki. Ya. Jadi seluruh anggota badan kita ini, panca indera kita ini, kita gunakan hal-hal yang bermanfaat agar kita ini benar-benar menjadi manusia yang sehat. Yang kedua, manusia adalah makhluk yang utuh. Makhluk yang utuh di sini adalah makhluk holistik yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan perpaduan antara unsur biologis, fisiologis, sosial, dan spiritual. Ini adalah manusia adalah makhluk yang utuh. Yang ketiga, manusia adalah Homo sapiens, makhluk berpikir. Jadi kita sebagai manusia berpikir apa yang akan kita perbuat untuk berubah demi kemajuan. Teman semua, selanjutnya yang keempat, manusia adalah Homo ludens, yaitu makhluk bermain, play, baik itu secara spontan maupun secara organisasi, game ataupun tanding. Yang kelima, manusia itu tidak terlepas dari lingkungan, baik itu dari diri sendiri, baik itu dari teman, kelompok, dan masyarakat, ataupun juga manusia itu tidak terlepas dari lingkungan alam, baik itu air, udara, hewan, ataupun tumbuhan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu manusia itu adalah makhluk zoonopolitical. Artinya apa? Kita ini harus selalu hidup bermasyarakat. Kita tidak bisa berdiri sendiri. Selanjutnya, manusia itu harus membuat dunia ini menjadi damai dan nyaman. Ya. Dan yang terakhir, manusia itu harus sehat. Ya. Sehat semua, sehat jiwa, sehat raga, sehat pikiran. Ini harapan kita sebagai ini harapan kita sebagai manusia. Kita masuk kepada pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani merupakan proses pendidikan melalui aktivitas jasmani dalam usaha untuk membentuk manusia yang baik itu ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor, serta badan yang sehat, physical fitness. Melalui pendidikan jasmani, teman-teman, dapat diperoleh yang pertama itu adalah membangun teman yang baru. Kemudian yang kedua, membangun suasana sekolah lebih nyaman. Berikutnya, belajar menerima kekalahan dan kemenangan. Jadi dengan pendidikan jasmani ini kita bisa belajar bagaimana menerima kekalahan ataupun kemenangan dengan jiwa yang sportif. Berikutnya, melalui pendidikan jasmani ini kita bangga terhadap sekolah. Bisa mengisi waktu luang, lebih saling mengenal, dan bisa belajar menerima kenyataan, menerima kritik ataupun saran, serta yang terakhir, melalui penjas ini kita mendapatkan informasi pelajaran yang tidak didapatkan di dalam kelas. Berikutnya kita bahas olahraga. Olahraga adalah suatu kegiatan untuk membentuk manusia agar menjadi warga negara yang bermanfaat bagi kehidupan yang damai dan nyaman di masyarakat lokal, nasional maupun global. Olahraga di sini teman-teman mempunyai ciri yang pertama, bahwasanya gerak manusia itu di dalam olahraga itu melibatkan otot besar. Yang kedua, olahraga itu memiliki ciri selalu ada unsur pertandingan.
atau unsur melawan, yang baik itu melawan diri sendiri, melawan alam ataupun lingkungan, melawan teman sebagai lawan dengan beberapa aturan yang telah ditentukan. Adapun keterampilan dan nilai-nilai yang dapat dipelajari melalui olahraga, yang pertama yaitu kooperatif, yang kedua komunikatif, ketiga menghormati peraturan, keempat saling mengerti, kelima menyikapi kemenangan dan kekalahan, keenam belajar kepemimpinan, yang ketujuh kulit, delapan tabah, yang kesembilan percaya diri. Dan tak kalah pentingnya, keterampilan dan nilai-nilai yang dapat diperoleh melalui olahraga ini adalah belajar menyelesaikan konflik. Sekian teman-teman pemaparan dari saya. Terima kasih atas perhatian semua. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.